Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita masih membahas tentang laporan, di mana di sini laporan tagihan itu bisa dicetak. Kita buat pilihannya, bisa dicetak berdasarkan status, kemudian status tagihan, kemudian bulan, kemudian tahun tagihan, ya, tahun tagihan. Ini saya mau mengubah sedikit tampilannya, tampilan snitnya. Kita mau menggunakan form yang dia punya teks di atasnya, seperti ini ya, seperti ini. Kita coba form horizontal. Kalau dia kan form horizontal. Oke, kita coba gunakan ini, saya tutup dulu. Kita buka laporan form index, kemudian kita coba berikan dia label for bulan. Oke, seperti ini, coba. Oke, udah benar nih. Oke, ini berarti bulan, di sini tahun. Untuk tombolnya kita kasih MT, statusnya ya, statusnya juga kita kasih ini status pembayaran. Kemudian untuk tombol kita kasih MT2, coba. MT4. Oke, udah selesai. Kayaknya kurang pas ya, tapi tidak masalah sih. Status pembayaran itu kenapa dia tidak, salah, saya tuliskan di sini tapi di dalam kolomnya. Oke, ini lebih enak dilihat ya, jadi ada pilihannya. Untuk laporan tagihan juga sama, di dalam kolomnya kita kasih ini status tagihan, kemudian di sini bulan, kemudian di sini tahun, lalu terakhir di sini kita kasih MT3. Tadi MT5 ya. Kalau 4, oke, 4 juga bisa. Berikutnya, laporan tagihan ini bukan hanya berdasarkan status, tapi ini nanti tergantung hasil analisis di objek penelitian ya. Kalau saya di sini saya tambahkan satu lagi, dia bisa dilihat berdasarkan data siswa, misalnya berdasarkan angkatan ini sudah bayar atau belum, kemudian berdasarkan kelas juga bisa. Jadi kita tambahkan dua lagi, angkatan dan kelas. Oke, untuk ini saya lihat dulu siswa form. Di siswa form itu angkatannya mulai dari 2022. Ini harusnya 2019 saja ya, 2019. Oke, ini kita copy saja. Kemudian ini kita duplikat, kita paste di sini. Kemudian form grupnya kita ganti dengan kolom MD2, kolom SM12. Coba kita refresh. Oke, udah selesai. Jadi ada angkatan. Nah, ini angkatan kita kasih dia placeholder. Pilih angkatan. Jadi kalau orang tuh tidak mau pilih bisa. Jadi misalnya dia mau berdasarkan status saja, dia pilih ini, tidak perlu dia memilih angkatan berapa, seperti itu. Kemudian kita buat juga dia selain berdasarkan angkatan, dia juga berdasarkan jurusan. Misalnya jurusan, pilih jurusan. Untuk jurusan sama, ini kita copy paste dari sini. Nah, ini supaya nanti datanya seragam, yang di sini kan RPL sama TKJ, di sini juga ada RPL sama TKJ. Nah, datanya kita simpan di helper ya. Di helper kita buat di sini function get nama jurusan. Di sini kita return array-nya
kemudian kita copy isinya nih. Oke, jadi kalau untuk yang tidak pakai jurusan ya tidak perlu ya, tidak perlu. Oke, ini udah selesai. Nah, kita buka siswa form tadi. Berarti di sini tidak perlu kita tulis ini, tapi cukup panggil get nama jurusan ya. Oke, get nama jurusan. Kita coba dulu nih yang siswa formnya. Data siswa, kemudian data form. Harusnya muncul nama jurusannya. Oke. Kemudian di sini juga sama. Di sini kita tidak pakai ini, tinggal copy saja ini. Copy, kita pastikan di jurusan. For-nya boleh diganti dengan jurusannya. Jurusan. Oke. Sudah selesai. Kita lihat di data laporan harusnya sudah muncul. Jadi tujuannya kalau seandainya mau nambah jurusan, tinggal tambah saja di sini. Misalnya apa saja sih, RPL, TKJ misalnya, satu lagi multimedia misalnya, multimedia. Nah, di sini multimedia. Berarti nanti otomatis yang di siswa dia muncul, yang di laporan juga dia muncul seperti itu. Makanya kita taruh dia di helper. Atau kalau mau dibuatkan tabel database juga boleh. Jadi nanti tinggal di plug pakai apa ya? Plug PLUCK ya, atau plug seperti itu. Oke, ini kita simpan. Udah selesai. Rutenya sekarang saya mau mengatur rutenya. Form opennya kan masih kosong nih. Nah, kita akan buat dulu laporan tagihan ya. Berarti saya buat controller namanya PHP Artisan make controller, namanya laporan tagihan controller. Oke, udah selesai. Kemudian kita buka web.php. Nah, di sini sama rutenya pakai get juga. Bentar. Rute get laporan tagihan. Di sini kita buka laporan tagihan controller kelas koma indeks. Sini kita buat laporan tagihan titik indeks. Oke, nah di sini untuk tutup aja. Untuk URL-nya bukan URL ya, saya pakai rute. Berarti rutenya laporan tagihan titik indeks. Sekarang kita buka controller, laporan tagihan controller. Oke, kita buat function indeksnya. Saya inject request, kemudian saya dd dulu request all. Kita mau lihat data-data yang dikirim untuk laporan ini udah benar atau tidak terisi. Oke, yang pertama, ini belum kita kasih placeholder jurusannya. Belum kita kasih placeholder. Placeholdernya pilih jurusan. Oke. Misalnya dia pilih bulan lain-lain tidak dipilih, langsung dia klik tampil. Maka yang muncul hanya tahun saja. Oke, ini harusnya dia kebuka di tab yang baru ya. Oke, kita tambahkan di sini target. Targetnya adalah blank. Jadi ketika orang klik, dia kebuka di tab yang baru. Datanya muncul di URL tidak masalah karena kita pakai metode get. Udah, di sini kita ya tinggal tampilkan sesuai dengan kolomnya. Nah, di sini kita akan query dulu ya, berarti dari tagihan. Tagihan sama dengan tagihan query seperti ini. Nah, baru kita buat if yang kemarin tuh, yang if panjang-panjang itu ya. Kita buat di tagihan controller.
di atas ini. Ini sebenarnya ada cara ini ya, ada cara lain ya, ada cara lain yang lebih mudah. Kita coba aja dulu ya. Kita coba dulu. Jadi gini, tagihan bukan tagihan ya, request sama dengan request all. Oke, seperti ini. Kemudian kita hapus yang nulnya. Oke, saya DD dulu. Kita lihat dulu. Oke, nah sekarang kan kondisinya kan kita cuma tahun saja. Ini kita mau hapus nih misalnya. Bisa ya. Tapi kayaknya tidak bisa deh karena ada bulan dan tahun ya. Tidak apalah, kita pakai cara yang panjang saja. Kalau cara yang panjang ya tadi harus copy paste dari sini ya. Kadang-kadang coding yang lebih singkat tuh kepikirannya nanti kalau udah selesai. Oke, ini tinggal dipaste saja. Sorry, ini pakai variabel model seperti ini. Oke, kalau dia bulan berdasarkan bulan, tahun berdasarkan tahun, status berdasarkan status. Nah, kalau key tidak perlu. Nah, sekarang masalahnya kalau dia berdasarkan jurusan dan angkatan. Sementara di tabel tagihan itu tidak ada jurusan dan angkatan gitu ya. Ini saya kasih nama tagihan saja biar tidak bingung. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk jurusan dan angkatan, berarti kita harus ada relasi ke tabel siswa. Berarti jika request fillet jurusan, nah di sini kita mau pakai warehouse nih. Nah, warehouse seperti ini. Sudah dibuatin sama GitHub Copilot saya. Jadi tagihan sama dengan tagihan warehouse di mana siswa, nah dia berelasi ke siswa, where jurusan ID sama dengan jurusan di sini. Saya lupa, kita kalau saya tidak salah tidak pakai jurusan ID ya. Kita lihat di York dulu. Kita pakai jurusan saja, nama jurusannya langsung ya. Kita lihat di sini di tabel siswa itu harusnya hanya nama jurusan langsung, kelas angkat ya jurusan, jadi tidak perlu jurusan ID. Ini agak salah dikit nih. Oke, kemudian satu lagi yang kelas juga sama, warehouse siswa, kelas. Jadi gini, udah selesai, tinggal kita buat view-nya, return view. Oke, view-nya misalnya namanya laporan tagihan. Ini digabung aja laporan tagihannya. Laporan tagihan indeks, compact, masukkan data tagihannya. Oke, saya tidak pakai variabel array ya data. Saya langsung pakai compact aja karena cuma satu data yang mau dikirim. Oke, setelah itu baru kita lanjutkan lagi dengan membuatkan formnya, laporan tagihan indeksnya. Untuk laporan tagihan indeks saya buat biasa saja, .blade.php. Oke, kemudian laporan itu biasa ada header ya, ada headernya. Kita coba buat dulu. Bentar, simpan, coba kita refresh. Ada error gak sih? Laporan tagihan underscore index not found. Oh ya, lupa, ada folder operator ya. Oke. Nah, di sini kita mau pakai apa? Buat laporan tuh pakai yang ada logo-logonya itu loh, atau kopnya. Kop laporannya. Nah, kalau seperti itu kita buat laporannya itu saya copy paste dulu nih biar ada gambaran dari tagihan indeks. Tagihan indeks milik operator, kita copy dulu semuanya, kita pastekan. Kemudian titelnya ini kita ganti, hapus saja. Ini saya hapus juga.
Oh sorry, saya hapus dari row sampai tutupnya. Oke, kalau laporan tidak boleh nih, responsif boleh. Ini kita ganti jadi tagihan. Kemudian ini tidak ada. Kemudian actionnya juga tidak ada, kan laporan ya. Laporan tidak ada action. Oke, berarti ini dihapus. Kita coba refresh. Data tahun 2002 masa tidak ada sih. Kita lihat dulu nih. Warrior tanggal tagihan dasarkan request tahun. Jurusan sama dengan kosong, angkatan sama dengan kosong, status sama dengan kosong, tahun sama dengan kosong. Itu tidak masuk akal. Tahun itu harusnya ada isinya. Oh sorry, saya lupa get. Yang terakhir kan harus di get ya. Tagihan sama dengan tagihan get. Ini kan baru kondisi-kondisi saja. Get tuh baru ngambil datanya. Oke, nah kalau yang tampilan blank ini harus, kalau laporan kan harusnya ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Jadi kita buat ada app snit blank. Saya coba buat. Oke, ini sudah selesai nih. App snit blank ini tabel, untuk tabelnya kita buka dulu snit blanknya. Oh seperti ini ya. Nah tr nya jangan lupa kita kasih coba saya buka app snit, kita kasih warna putih itu loh. Mana dia, ini table dark. Oke, ini di copy di sini table darknya. Kalau body ini biasa aja nih. Oke, udah selesai. Sekarang kita buat headernya. Headernya itu ada dua kolom ya, dua kolom. Kita buat header. Headernya tuh bisa kita buat di sini saja. Coba saya buat row. Oh sorry, kita buat di atasnya saja. Coba dulu row, kemudian cool medium 12, MD 12. Ntar saya coba print dulu ya, Ctrl P. Di Ctrl P itu harusnya dia muncul datanya. Oke, sudah datanya untuk tampil sudah bagus. Oke. Background grafik kita checklist biar CSS nya muncul kalau saya tidak salah. Oh ini datanya banyak ya, makanya dia muncul semua. Nah ini, jadi background grafik ini supaya CSS bootstrap nya kebaca. Oke, ini kita filter aja biar tidak terlalu banyak. Kita pilih data tagihannya tuh. Oh iya memang banyak datanya. Bulan November, Desember. Statusnya yang lunas saja. Lunas kayaknya sedikit. Nah ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi buat headernya. Buat headernya ini pertama di sini kita mau nampilin logo. Coba kita tampilin logo. Oke, di atas ini ini justify content center. Oke, biar dia ke tengah gini. Kemudian kita ambil logonya. Logonya kemarin ada di kwitansi ya, kwitansi logo. Mana sih dia? Codingnya udah banyak nih, belum sempat kita rapikan codingnya. Sorry, bukan duit kwitansi, kartu SPP. Di kartu SPP kemarin kita sudah rancang. Ini dia. Di sini kita pakai yang aset saja. Oke, kita masukkan di sini. Oke, sudah ada. Justify content centernya tidak perlu, biar dia ke samping ya. Oke, ke sini. Kemudian selanjutnya itu kenapa dia backgroundnya warna apa sih namanya nih, bukan warna putih ya. Kalau kita masukkan di sini jadi header, kayaknya bagus juga di sini. Oke.
Kemudian satu lagi, bekul sudah. Nah, di sampingnya bekul medium 3 berarti 9. Di sini baru kita buat alamatnya tadi, alamat sekolah tadi. Di sini ada di kartu SPP ya. Di kartu SPP itu ada app setting, app name sama app address nih. Kita copy dua ini. Oke, kita pastekan di sini. Oke. Sudah selesai. Ini kayaknya kejauhan. Kita coba inspect dulu. Kenapa dia bisa jauh sekali? Kalau medium 3 terlalu jauh, kasih 2. Oke. Kalau 2 terlalu jauh, kayaknya ini memang lebih cocok kita pakai table ya, bukan pakai kolomnya bootstrap ya. Ini saya hapus saja. Sebentar. Oke, kalau pakai bootstrap ya tinggal copy paste saja dari kartu SPP kemarin. Ambil TR, TD sama TR-nya ini. Copy. Kemudian pastekan di dalam sini. Oke, ini udah usah lah. Saya pikir bisa pakai kolom, tapi kayaknya bakalan ribet. Oke, gini aja. Coba refresh. Oke, sekarang udah muncul. Ini kan laporan yang ada logonya. Kalau kita mau dia lebih pendek, apa namanya tuh tabelnya tuh, ini kita cut dulu nih, B container fluid, coba baru dipastekan. Jadi dibungkus sama container fluid biar dia agak sedikit ngecil nih, kayak gini. Kalau kita copy, kita print, gimana dia tampilannya? Oh, tidak bagus ya, kayaknya bagus biasa saja tadi. Oke. Sudah. Jadi ini nama sekolahnya, nanti nama jalannya, nanti nah ini tadi kita bisa buat misalnya email sekolah, nomor telepon ya. Kita setting aja langsung di sini. Misalnya SD Uswatun Hasanah, ini kita besarin dikit 85. Oke, biar ada jarak. Kemudian kita kasih header, kita buat TR, di headernya di sini aja, HR ya, HR. Oke. Kemudian baru di sini ada titelnya H4, kita buat titelnya laporan tagihan. Udah selesai. Ini kalau mau dipercantik lagi bisa. Di sini kan kosong nih, harusnya tampil nomor telepon nih di ujung ini, di ujung apa namanya nih, di sini bisa dibagi lagi nih, apa kolomnya bisa dibagi lagi ya. Saya tambah satu kolom lagi, misalnya TD. Kemudian di sini kita buat dia namanya tuh apa, misalnya telepon. Kita coba dulu 0741 sekian. Nah, dia kan ke tengah nih, bagusnya kan dia di bawah tapi ujung gitu. Jadi kita kasih kelasnya text n, kemudian text n bottom ya. Text n kan ke ujung, bottomnya di mana dia, text n atau text tambah lagi bottom, line text bottom. Malah ke atas dia. Namanya tuh vertical atau text, bentar, kelas bootstrapnya tuh text apa namanya, ada text bottom, float bottom. Intinya tuh di sinilah mau tampilkan. Atau kita coba inspect. Kalau kita inspect tuh dia kan gini. Coba kita cari bootstrap. Saya lupa, kan kemarin sudah pernah kita buat ya. TD bottom n. Oke, TD bottom n. Align vertical alignment nih.
vertical, oh ada vertical alignment, loh kok enggak ada. Oh, dikasih kelas manual nih ya, align bottom. Oh, align bottomnya tuh bukan adanya di ini, di apa namanya tuh, di TD, tapi adanya di TR. Berarti ini saya enggak pakai. Saya buat TR baru saja. Di TR baru saya buat TD. Kemudian kita buat 3 TD. Nah, di sini baru nih coba telepon sekian. Oke, kemudian di sini baru kita coba atur align kelas dulu, kelas text n. Oke, kemudian di TR-nya kita kasih kelas apa tadi kelasnya? Align bottom. Oke. Nggak mau ke bawah juga dia, luar biasa. Oke, atau dia ada cluster sendiri, jangan-jangan align bottom. Masih juga nggak mau, nanti aja lah kita cari ini. Ini di sini juga nggak mau dia. Kita tuh mau buat di sini supaya dia oh enggak, ini memang ini sudah ke bawah ini, cuman apa namanya tuh H4 nya ini kayaknya ada paddingnya, ada, saya kelihatan, bukan H4, HR ya, HR ini ada paddingnya. Coba HR ini kelas saya buat nih P0 M0, padding 0, margin 0. Harusnya dia naik sedikit. Nah gitu dia. Nanti di laporan tagihannya baru kita kasih kelas MT4 misalnya, biar ada jarak. Oke, ini kan terlalu ke ujung nih, kita kasih di sini spasi biar dia geser, mau enggak sih? Oke, udah selesai. Nah, ini kita bisa tambahkan telepon, email di sini ya, di bagian ujung sini. Nanti telepon dan emailnya itu kita simpan di settingan aplikasi ya, kita tambahkan lagi nih. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada telepon. Kita coba pakai apa kemarin, nama kolomnya saya lupa. Terus kita lihat di sini, di apa namanya, di setting, app name, app phone, app email. Berarti tinggal panggil saja di sini, setting. Oke, settings, get app name, oh salah, ini app phone. Oke, ini kita turuni ke bawah saja, kita coba refresh. Oke, udah muncul teleponnya. Kemudian kita tambahkan lagi email, app email. Oke, ini kita kasih jarak saja, boleh pakai span. Ini juga pakai span. Nanti di spannya kita kasih kelas, kita kasih mx5 misalnya. Oke, mx5 kejauhan 3 saja. Oke, email, kemudian ada telepon sekolahnya di ujung sini. Jadi kalau di print ya seperti ini ya. Ini bebas desainnya, kalau mau digeser ke sini boleh juga, tidak masalah ya. Nah, kemudian di sini titel laporannya, kan laporan ini kan laporan berdasarkan apa? Misalnya laporan tahun 2022, laporan jurusan apa misalnya gitu. Nah, di sini titel laporannya kita buat dia di sini. Saya contohkan, titel sama dengan kosong dulu. Nah, di sini berarti titelnya sama dengan bulan titik request bulan. Di sini titelnya tahun request tahun, gabungan dari bulan dan tahun. Kalau di sini titelnya status, ayo
GitHub. Demo dia. Internet saya bermasalah. Ada, saya copy aja. Title sama dengan title status tagihan status. Ini titelnya sama dengan jurusan. Kalau ini titelnya berdasarkan kelas. Sudah kirim titelnya, titel. Oke, di sini tinggal kita tampilkan misalnya di bawah sini titel laporan berdasarkan titel. Oke, laporan berdasarkan bulan. Nah, bulannya bukan 12 dong ya. Bulannya itu harusnya bulan dalam bentuk nama bulan. Kita udah buat di helper kemarin, ubah nama bulan sini ini. Oke, kalau tahun tidak perlu ada tulisan tahun ya, langsung aja gini. Jadi bulan Desember 2022 status tagihan lunas. Oke, nanti kalau mereka pilih kita cek lagi nih data laporan. Kalau mereka pilih tagihannya bulannya Desember lunas, angkatannya misalnya 2022, dia klik, muncul angkatan. Oh, angkatan belum muncul ya, kita belum buat angkatan nih. Status, jurusan, kelas. Oh ya, harusnya ada satu kondisi lagi, angkatan, bulan, tahun, status ya, kurang satu. Oke, ini harusnya angkatan. Angkatan kan ada di siswa ya, jadi ada di relasinya. Titel angkatan. Oke, ini angkatannya muncul cuman satu nih. Nah, ini sekarang kita tambahkan apa namanya itemnya, item tabelnya. Item tabelnya itu NISN, nama, angkatan. Oke, NISN, nama, angkatan. Berarti setelah nama kita isi angkatan. Oke, nah untuk widthnya kita atur nomor saja. Yang nomor ini widthnya kita buat 1%. Oke, nanti silakan ini ditanyakan sama pihak sekolahnya langsung ya, item-item apa saja yang perlu ditampilkan. Untuk tabel stylenya di sini saya ketik manual, table apa namanya, saya lupa, table border. Oke, ini biar warna putih ya. Mungkin udah selesai. Kalau sudah, ini dia total tagihan. Dia lihat tagihan statusnya lunas, belum lunas, dan seterusnya. Nanti di bagian bawah kalau kita mau menambahkan nama bendaharanya bisa. Jadi kan tagihan kan biasa di bawah apa namanya tuh, ada penanggung jawabnya di bawah, bagian bawah. Itu bisa saja nanti. Nah, pada saat nanti kita buat buat laporan untuk pembayaran, kan nanti formatnya sama. Jadi ini nanti kita akan buat include ya, kita buat terpisah supaya cukup satu saja, nanti tinggal dipakai di masing-masing laporan. Jadi jangan sampai nanti kita buat lagi headernya, nanti di laporan siswa buat header lagi. Nah, ketika headernya berubah nanti kita repot sendiri ya, seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya untuk membuat laporan pembayaran. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.